Alhamdulillah kula mireng masjid-masjid mushola teng mriki niki subuh sampai teko njopo-njopo nggih. Soale nek jero nek ana wong iblas. Ani monggo please ngayambes sembahyang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina wa syafi'ina wa imamina wa khutwatina bil qasim al amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Yang selalu kita cintai, kita muliakan, kita hormati para habaib, wabil khusus Al-Habib Abdurrahman Barokhba, khadim majlis. Begitu juga para habaib-habaib yang lain. Mudah-mudahan beliau-beliau selalu diberikan kesehatan, umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kita cintai, kita hormati, panjenenganipun Romo Kiai Haji Abdurrahim Saldili, khadim majlis. Mugi-mugi beliau tansah diparingi sehat panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga para kiai-kiai ustadz yang lain. Mudah-mudahan beliau-beliau selalu diberikan kesehatan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah besok hari Kamis bertepatan dengan tanggal 6 Juni, yaitu bertepatan juga dengan tanggal 27 Rajab, yang mana di dalam tarikh Islam dikenal malam 27 Rajab adalah malam Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada saat terjadi Isra Mi'raj, orang-orang kafir yang dipimpin oleh Abu Jahal, Ubay bin Khalaf, Abu Sofyan, mereka senang mendengar kabarnya Isra dan Mi'raj, berharap supaya orang-orang yang beriman keluar dari imannya, orang-orang yang kafir semakin kafir, karena peristiwa ini sangat tidak masuk akal. Mereka mendatangi kerumunan-kerumunan manusia. Abu Jahal sebelum menceritakan peristiwa Isra Mi'raj, Abu Jahal ngomongin ngeten, wahai orang-orang Mekah, kalian adalah orang-orang yang pandai, kalian adalah orang-orang yang ilmiah. Percayakah kalian ada orang yang mengaku berjalan dari Masjidil Haram di Mekah menuju ke Masjidil Aqsa di Palestina, naik ke langit Sabtuju, tidak menghabiskan satu malam? Sudah barang tentu orang-orang Mekah mengatakan, kami tidak terima, kami tidak iman, kami tidak yakin. Jamaah yang dimuliakan Allah SWT, kemudian kelompok ini sampailah kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Mereka berkata yang sama sebagaimana berkata kepada orang-orang Mekah. Mereka mengatakan, wahai Abu Bakar As-Siddiq, kamu adalah orang yang cerdas, kamu adalah orang yang ilmiah. Percayakah kamu jika ada orang yang mengaku berjalan dari Mekah ke Palestina, naik ke langit Sabtuju, tidak menghabiskan satu malam? Sayyidina Abu Bakar tidak tergesa-gesa. Sayyidina Abu Bakar balik bertanya, siapa yang cerita itu? Yang cerita kawan kamu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau Abu Jahal ini jambal, saya gak berani jambal.
Abu Jahal mengatakan, yang cerita adalah kawan kamu yang mengaku sebagai nabi. Abu Bakar mengatakan, wahai Abu Jahal, kalau yang bercerita itu Nabi Muhammad, kalau yang bercerita itu Nabi Muhammad, walaupun perjalanan yang ditempuh itu 7 kali lipat jauhnya, saya yakin. Sayyidina Abu Bakar mengatakan, dinuna mabna bin nuqul la bimunasabatil uqul. Agama kami ini dibangun atas dasar nakli, bukan dibangun atas dasar akli. Inilah yang kemudian oleh para alim ulama digunakan sebagai salah satu usul kaidah di dalam ilmu akidah, yaitu pernyataan Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, dinuna mabna bin nuqul la bimunasabatil uqul. Agama Islam itu dibangun atas dasar nakli, gini kok Al-Quran dan Sunnah. La bimunasabatil uqul, tidak dibangun atas dasar sesuai tidaknya akal. Maksudnya apa? Agama niki masih gak masuk akal. Kalau ada keterangan dari alim ulama yang diambil dari Al-Quran dan Sunnah, maka kita yakin. Sallu ala Nabi Muhammad. Agama ini banyak yang tidak masuk akal. Justru orang ini kalau beragama menggunakan akalnya, orang ini niru-niru iblis. Iblis tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Dia cara menerima perintah itu menggunakan akalnya. Iblis mengatakan, ana khairun minhu, aku lebih baik daripada Nabi Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan aku dari api, kau ciptakan aku dari Adam. Kau ciptakan Nabi Adam dari tanah. Nah, disinilah yang disebut dengan kelompok-kelompok Mu'tazilah, yang mana sekarang ada lagi yang disebut dengan liberal. Di dalam beragama tidak mau menerima dari Al-Quran, bahkan Al-Quran dikritisi. Tidak mau menerima dari hadis yang namanya ingkarus sunnah. Mereka menuhankan akalnya. Padahal ahli sunnah wal jamaah bahwa kita meyakini agama niki masih gak masuk akal, sing penting wonten dasarnya Al-Quran dan As-Sunnah. Kiai saya pernah ditanya oleh seseorang, Pak Kiai, ada orang mau sholat, kajengi sholat terus ngentut, gak wudune langsung sholat, sah napa boten? Sah napa boten? Gak sah. Orang ini yang sudah ngentut harus wudu. Terus orang ini bertanya, wahai Pak Kiai, yang kentut itu kan bukan mukanya, kenapa yang dibasuh kok mukanya? Tiang ngentut itu kan niku nih, ya. Kenapa yang dibasuh kok mukanya? Niki sing takon tiang liberal. Tirose kiai kula. Masih sing ngentut ikune kan sing isin kan raimu. Masih sing ngentut apa namanya? Masih sing ngentut ikune kan sing isin raine. Emang gak percaya lah ono wong ngono. Aneh. Tapi sesungguhnya jawaban yang sebenarnya adalah itulah yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang dicontohkan Nabi. Satu saat Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah, Imam Ahmad niki muridipun Imam Syafi'i. Beliau menerangkan tentang Asmaul Husna. Dalam satu riwayat hadis yang sahih, Kanjeng Nabi Muhammad bersabda, inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman man ahsaha dakhalal jannah. Inna lillahi sak temene iku ketuwe Allah, tis'atan wa tis'in utawi 99 apane isman namanya, man ahsaha dakhalal jannah, barang siapa hafal masuk surga. Maka alhamdulillah jamaah Riyadul Jannah khususnya tiang kampung Pakis Kembar niki Asmaul Husna wis apal kabeh. Alhamdulillah. Niki Pak sing dereng apal diapalkan.
Asmaul Husna di antara nama Allah ada yang namanya Al-Muntaqim. Nama artinya adalah memiliki siksa yang pedih. Ada seorang Mu'tazilah datang kepada Imam Ahmad, wahai Imam Ahmad, panjenengan menerangkan bahwa Allah memiliki siksa yang amat pedih. Oh ya, benar. Siksaan Allah yang paling enggak pedih itu apa? Yang paling ringan apa? Imam Ahmad membaca satu hadis yang artinya bahwa siksaan Allah yang paling ringan itu seseorang diberi trompah utawi sandal dari api neraka yang dengan sandal itu otaknya niku umep. Naudzubillah min dalik. Sarang-sarang mau setunggal. Allahumma ajirna minan nar. Sarang-sarang. Allahumma ajirna minan nar. Sunnah dibaca 7 kali setelah sholat maghrib. Ya Allah, jauhkan aku, hindarkan aku dari api neraka. Keranten siksa sing paling ringan, seseorang diberi sandal dari api neraka yang dengannya otaknya umep saking pawanase. Terus tiang niki ngomong ngeten, wahai Imam Ahmad bin Hambal, kalau setan itu terbuat dari api, terus nerokoni itu kok geni, geni ketemu geni kan mboten loro. Tirose tiang Mu'tazilah wau, orang liberal. Maka Imam Ahmad menenge gak jawab, jupuk boto disawat. Napa? Boto terbuat dari apa? Tanah. Kamu terbuat dari apa? Tanah. Ya iku jawabane wis. Jadi ono sing takon macam-macam. Tapi kalau ditiru niki soalnya ulama gede ya. Wakon kok arek iki bulet ae teori arek ya. Jupukno boto di suwap. Nah, banyak hal dalam agama ini yang enggak masuk akal. Banyak hal yang sepertinya tidak masuk akal. Seperti tawasul. Ada orang sakit, penyakitnya katanya nggak ada obatnya. Ada orang sakit di kewenang dokter ahli nggak ditemukan penyakitnya. Kanjeng Nabi Muhammad bersabda, tadawu bis sodaqoh, berobatlah kalian dengan sodaqoh. Panjenengan saya ini tak tangleti nggih. Leono uang duwe 1 juta di sodakono 100.000, menurut akal duit kurang nopo tambah? Menurut akal duit 1 juta di sodakono 100.000, menurut akal duit tambah nopo kurang? Menurut Al-Quran tambah. Sampean yakin Quran nopo akal? Sing banter yakin Quran nopo akal? Sampai lek nekani Riyadul Jannah, duit kesak tengen 50.000, kesak kiwa 2.000. Lek ono amal sing dilebokno 2.000 napa 50.000? Alhamdulillah. Ngono jarine yakin dengan menurut akal tiang sodakon itu duitnya kurang. Wong duit 1 juta di sodakono 100.000 kali 100.000. Tapi kalau menurut Al-Quran niki duit minimal 100.000 dikalikan 700, 7 juta. Berarti duit niki dadi 7 juta 900. Shallu ala Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bersabda, mana koso malun bisodakotin, tidak akan pernah berkurang harta itu sebab sodakoh, bal yasdat, bal yasdat, bal yasdat. Menurut akal duit di sodakono kurang, menurut Al-Quran duit di sodakono tambah kata. Saniki kewaliane enten tiang nyilih duit, nyilih duit yu piro 5 juta. Kayak apa anakku loro? Iki ono duit 5 juta, tapi duit kode lho iki, ya. Duit kode sing ngetem lho, Jes, wedok meteng pisan. Iki 5 juta, balik 6 juta. Jenenge renten, jenenge nganakno duit. Alhamdulillah kula mireng daerah mriki niki ganok sing nganakno duit, sing kathah ngetan mawon nggih. Niki. Mendet kurang didik wis terus wae.
Moga-moga sing tasih nganakno dhuwit dikei tobat kali Allah Subhanahu wa taala. Niku dosa gede. Renten nganakno dhuwit niki nurut akal dhuwite tambah kathah napa kurang? Nurut akal kurang napa tambah? Menurut Al-Qur'an dhuwit tambah entek. Allah berfirman, "Ya mahaqullahu riba wa yurbis shadaqat." Shadaqat dijamakkan oleh Allah. Yamhaku bakal ngelebur sopo Allah, yamhaku sedang melebur sopo Allah ar-riba ing perbuatan riba, wa yurbi lan mengembangkan sopo Allah, bungahno sopo Allah, nganakno sopo Allah as-sodaqot ing piro-piro sodakoh. Sedekah menurut akal duwe niku kurang, menurut Al-Quran duwe tambah. Riba menurut akal duwe akeh, menurut Al-Quran duwe tambah entek. Niki lek kiai kula ndamel analog begini. Beliau mengatakan tidak setiap penjumlahan uang itu barang bertambah banyak. Tidak setiap penjumlahan barang itu semakin bertambah banyak. Contohnya tiang gada petik 100 ekor ditambah garangan 5. Kantun pinten, Pak? Pak, sampean tuku petik cilik-cilik 100, dek sampean dek kandang, kayak ono garangan 5, pinten? Kantun pinten, Pak? Pak, garangan niku ngelek mangan petik kali merem-merem ngaten. Sinten sih mangan merem-merem bau? Waduh, awak tidak ono garangan, rek. Garangan lek mangan petik cilik-cilik niku cawepet. Lah tiang sing gak zakat, tiang sing gak sodako, tiang sing nganakno dhuwit padha karo ngingu garangan. Ya, Pak. Dinuna mabna bin nuqul la bi munasabatil uqul. Moko tiang Islam gak oleh ngandalno akal saja. Orang Islam memang harus berpikir, tapi tatkala akal, pikiran, penemuan, kesimpulan bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, maka dia terima Al-Quran dan Sunnah, akalnya ditaruh. Niki bravo. Hikmah diantara Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang memang sangat gak masuk akal. Wong namine kalau mau beberapa literatur niku zaman ini Kanjeng Nabi niku perjalanan dari Mekah ke Palestina niku paling cepet 45 dino. Paling cepet 45 dino niku naik onta. Mugi-mugi panjenengan sing dereng nate ten Mekah Madinah angsal rezeki saged ten Mekah Madinah. Niku Pak. Perjalanan yang sangat jauh. Singen wonten kiai saking Blitar naminipun Romo Kiai Yasin Yusuf. Mugi-mugi arwah beliau diterami Allah Subhanahu wa taala. Beliau lek ndamel analogi ngeten. Contohnya bekecot. Samara bekecot ya 02 nih. Bekecot niki menurut penelitian lek dalu melaku gak mandek ya mulai maghrib sampai subuh melaku. Bekecot niki paling adoh melakune niku mek 15 meter. Sampe lek gak percaya engko bengi didepono bekecot nggih. Lah ana bekecot crito nang kanca-kancane. Ana bekecot crito nang kanca-kancane padha bekecote cot. Aku mambengi lho mari teko Jakarta. Kira-kira koncone bekecot percaya napa mboten? Gak percaya, wong paling adoh pira? 15. Lho kula niki lho saking aku teko Jakarta, sumpah teko Jakarta. Wong aku lho numpak Matra Remaja. Napa Matra Remaja niki? Sepur nggih, mulai zaman biyen nggih. Sampai sakniki kula sing elek nang Jakarta nggih Matra Remaja. Loro kabeh Pak mudhun kok dilukupi wong akeh kok wis. Sepur sing paling tawadhu, dadi ono liyane mandeg dhisik-sik ngeten. Kan ngoten lah. Kanjeng Nabi Muhammad ini bukan berjalan sendiri. Subhanalladzi asra. Asra itu wazannya af'ala. Saro itu berjalan, asra diperjalankan. Yang menjalankan Allah Subhanahu wa ta'ala. Moko tiang-tiang sing tawasul, Pak. Mau Al-Quran, mau solawat, niki akan mendapatkan sesuatu yang gak masuk akal.
Gak masuk akal, tapi disitulah iman tambah. Tiang niku lek sembarang dihubungno kali akal, iman gak pernah tambah. Lek berhasil sombong koyo awake pinter, lek gagal stres. Barang gak suwe ketularan nih lho. Sing niku lagune napa? Jadi orang ini kalau hanya mengandalkan akal nggak bisa. Mugi-mugi tawasul majelis Riyadul Jannah diterami Allah Subhanahu wa taala. Dalu-dalu sana sini. Koyo gak masuk akal, Pak. Agama ini pancing ngoten niku agama nih. Ya. Agama ini banyak hal. Kalau nggak ada rencang Ustadz. Kira-kira tahun 2000 niku Ustadz niki pengendamalannya keliling nih. Keliling jajan-jajan nih. Isu sampai zuhur nyambut damel, asar sampai jam 8 bengi, sebelum asar sampai jam 8 bengi muruk. Mucal lari cilik-cilik kuantian. Istiqomah ngoten. Terus ngoten-ngoten bojone sakit. Bojone Ustadz nih. Menurut dokter ini istrinya harus dioperasi. Waktu itu ya suruh ngumpulkan uang 15 juta. Ngumpulkan uang pinten 15 juta. Lah Ustadz niki mantun ngedol-ngedol nggih barange kanca-kanca urunan macem-macem, sepeda motornya didol pisan. Terkumpul uang 10 juta. Berarti kurang pinten? 5 juta. Wis kurang 5 juta wis ngene wis. 10 itu maksimal. Sowan ten kiai. Tirose kiai kula. Ngene wis ojo angel-angel 10 juta iki sing 5 juta gaen sedekah. Alhamdulillah. Tirose rencang kula niki ya Ustaz niki. Wadah mang lapor ini rek. Wis kurang pinten? 5 juta dikon sedekah 5 juta. Kiai saya mengatakan tadawu bis sedekah, berobatlah kamu dengan sedekah. Lari niki tolak wadah temenan tak gawe. Duit 5 juta di sedekah Pak. Alhamdulillah. Barang ini peristiwa hari Kamis, hari Jumat, Sabtu, Ahad. Semestinya Senin itu eksekusi harus operasi. Barang ngoten Ustadz niki dugiken rumah sakit. Pihak manajemen rumah sakit manggil, Ustadz ini hari ini harus dioperasi. Semua alat, semua dokter sudah siap. Kalau panjenengan nggak punya uang, tanda tangan saja nggak apa-apa. Kita sudah sepakat untuk menggratiskan istri sampean operasi. Shallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah bojone dioperasi gratis. Niki sing nulung sinten para rawuh? Sing nulung sinten para rawuh? Wes operasi gratis, menunggu penyembuhan di rumah sakit, akeh sing nyambangi ya. Ono sing kei tekes ubir ya. Ono sing aut hulup ubir. Ono sing omil ubir, tiang pakis kembang omil ubir. Senayamul dikelompokno ae. Alhamdulillah bojone waras, tiang-tiang sodako niku balik nes 10 juta. Tuku sepeda motor anyar. Alhamdulillah. Kalau sambangi ya Pak Ustadz kabare, alhamdulillah Gus, bojo waras sepeda motor anyar. Rong ini bojo setahun pisan loro gak apa-apa Gus. Loko bene kon. Niki namine napa Pak? Napa namine? Tawasul. Sesuatu yang mungkin gak masuk akal. Bagaimana saya butuh uang, saya harus mengeluarkan uang. Semestinya uang saya tabung, niki coro akal, niki lancang tiang niki. Maka kula titip panjenengan lek bayaran mingguan, sedekah mingguan. Bayaran panen, sedekah panen. Lek tahu iku bayaran bener apa tahu, Pak? Tak rungok-rungokno di kene kampung Uhat, nggih. Kampung tahu. Moga-moga tahune panjenengan dikai sukses oleh Allah Subhanahu wa taala, nggih. Tahu sukses tahu sing nggih. Niki, Pak. Nggih. Tadi tidak masuk akal banyak enggak? Oh panjenengan Pak ngelek giling tebu sampai Quran gak dikhatamno Pak, tiang jupuk tebu keliru linggis lho saestu. Jadi gak masuk akal, masuk nekakno wong pinter-pinter rasa. Tapi kalau amalan kurang Pak, sampean takon tiang-tiang sing jaga tebu
sing giling tebun. Sampai nek kono kano khataman Al-Qur'an, moro-moro napa? Lengges moro mlebu digiling, ngacur kabeh, untu krowak kabeh. Maka kadang-kadang kita ini jangan hanya berpikir secara akal, tapi kita ini kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah, kembali kepada tuntunan para salafus soleh, kembali kepada agama. Jika berhasil Allah memang memberikan ridho, jika tidak berhasil nggak apa-apa. Seseorang yang ikhtiar, yang mana ikhtiarnya yakin dengan Allah Subhanahu wa taala, kemudian nggak berhasil, disunahkan membaca hamdalah, yaitu bunyinya alhamdulillah ala kulli hal. Dalam hadis Kanjeng Nabi Muhammad yang artinya beliau bersabda, barang siapa mendapatkan sesuatu yang gak cocok dengan keinginannya, kemudian dia mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal, Allah akan mengganti keinginannya itu dengan yang lebih baik. Saniki sampean tak kongkon baleni sarang-sarang kepingin oleh arisan ngopiok gak oleh, ngomong napa? Alhamdulillah ala kulli hal. Sing banter alhamdulillah ala kulli hal. Wis kadung lamaran dadak gak sida, alhamdulillah ala kulli hal. Kate budal Riyadul Jannah sepeda montore kempos, alhamdulillah ala kulli hal, ndang tembelno terus budalone. Saya beneran. Nah ini Pak. Jadi caranya ngoten. Jika mendapatkan sesuatu yang cocok dengan keinginannya, Rasulullah mengajarkan kepada kita, alhamdulillah wa bi ni'matihi tatimmus sholihat. Saya ucapkan dulu, panjenengan tirukan nggih. Alhamdulillah. Malih, alhamdulillah wa bi ni'matihi tatimmus sholihat. Ngopyo arisan data oleh alhamdulillah wa bi ni'matihi tatimmus sholihat. Ini Pak. Jadi ngoten carane. Jangan sampai kita niki urip sakarepe dhewe. Maka hidup ini mesti harus punya guru, mesti hidup ini punya ulama. Ono apa-apa takon, jenengno anak takon, alhamdulillah. Dan yang tidak kalah pentingnya Isra Mi'raj ini, hikmah yang kedua adalah masalah sholat. Monggo sholat niki ojo sampai ditunda-tunda. Jangan sampai menyia-nyiakan sholat. Proses seseorang itu ngikuti syahwat, pertama adalah adha'us sholah wattaba'us syahwat. Tiang niku lek wis salate gak apik, mesti sahwate sing menang. Maka alhamdulillah kula mireng saking Mas Ustadz Zainal ya, mudine mriki. Konco kula mondok niku nggih. Alhamdulillah kula mireng masjid-masjid mushola teng mriki niki subuh sampai teko njobo-njobo nggih. Soale ndek jero nek ana wonge blas. Ani monggo please ngayambes sembahyang. Ojo sampai kadit ngayambes selap tidak sembahyang belas. Wah niki Pak naudzubillah nggih. Kudune nggih Riyadul Jannah niki tahapan dakwah. Sing gak pati seneng salat dadi seneng salat. Alhamdulillah. Hanget Pak karepe Rama Yai Rohim ngoten. Kemudian sing salate di omah dadi salat nang masjid. Nah iki Pak. Jadi tatkala seseorang sudah tidak memperhatikan salatnya, maka sahwatnya yang naik. Dan kalau sudah sholat fardhu 5 waktu, jaga sholat rawatib. Karena ono sopo Nabi Muhammad layat rukanna rok'atain qoblal fajar. Nabi Muhammad satu kali pun tidak pernah meninggalkan 2 rakaat sebelum subuh alias qobliyah subuh. Karena Nabi Muhammad layat rukanna rok'ataini qoblal zuhri wa 4 rakaat ba'daha. Adalah Nabi Muhammad tidak pernah meninggalkan 2 rakaat sebelum zuhur,
4 rakaat setelahnya. Mugi-mugi kula panjenengan anak putu ditakdirno seneng salat. Allahumma ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Panjenengan lek ditakoni salat maghrib berapa rakaat Bro Rawuh? 5 rakaat. Sing 3 rakaat maghribe, 2 rakaat setelah maghrib. Karena ono sapa Nabi Muhammad layat rukanna. Tiang belajar nahwu Pak, layat rukanna niki nune namanya nun taukid sakilah, sama sekali nggak pernah meninggalkan 2 rakaat setelah maghrib. Kula panjenengan pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kudu melok tindak lampai Nabi Muhammad. Mari sholat ojo langsung melencing, mari sholat zikir ndonga, sholat ba'diyah. Panjenengan lek dugi ten masjid sholat Jumat mesti sholat rawatib sebelum khotib naik mimbar. Jamaah yang dimuliakan Allah SWT, makaten saged kula sampaikan, mugi-mugi panjenengan diberi istiqomah oleh Allah SWT. Para pengurus khususnya khotib majelis Riyadul Jannah selalu dijaga oleh Allah SWT. Di antara sunnah bagi seorang murid kepada guru adalah mendoakan gurunya. Di antara sunnah seorang murid kepada guru, Al-Imam An-Nawawi mengatakan dia mesti harus berhusnudon kepada guru-gurunya. Dia harus mentakwil dengan takwil yang hasanah walau kana dhahiruha fasidah. Walaupun zahirnya itu mungkin tidak baik, tapi seorang murid dia berhusnudon kepada gurunya. Dengan inilah ilmu akan diberi manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedikit pun jangan pernah bicara keburukan seorang ulama. Seseorang yang membicarakan keburukan orang lain seperti orang memakan dagingnya, bangkai dagingnya. Padahal daging ulama itu masmum, beracun. Lek ngerasani kiai-kiai sinten mawon sing kula maksud niki. Jangan sampai kita ini duduk ono wong elekno kiai tambah nanggapi. Tambah melok-melok terus tambah komentar. Oh iya tewur. Waduh, iki Pak iki kuwalat temenan. Ojo dikonco, sekadit wis, nggih. Iku malatine nerket nang awak-awake niki, nggih. Sing ngrasani kena napa? Kualat gurung sing ngrungokno pisan. Nah niki para. Dadi ilmu niku adalah sesuatu yang kemudian melahirkan akhlak. Mugi-mugi panjenengan diberi istiqomah oleh Allah SWT. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Haji Muhammad Toha, ya. Haji Muhammad Toha Uhad, ya. Haji Toha Tahu, ya. Yang mana mengumpulkan begini banyak orang. Mugi-mugi amal baiknya diterami Allah SWT. Kalau belek nggak ada konco jenenge Toha, celokane Ahod, ya. Ahod Uhad Toha Tahu. Nggak ada konco jenenge Ipung diwalik ngopi. Waduh, kakak mengatakan saged kula sampaikan kirang langkung nyunaken mangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.